Lantas bagaimana dengan kondisi terkini terkait dengan meningkatnya jumlah pasien demam berdarah? Di Jakarta sudah ada rekan kami yakni Margareta Novitasari. Kemudian di Banjar ada Aditya Triwahyudi. Di Bandung ada Cepi Kurnia. Ya, selamat siang rekan-rekan. Kita akan menuju ke Jakarta terlebih dahulu. Silakan Margareta. Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Saat ini saya mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Taman Sari di Jakarta Barat untuk mengetahui bagaimana lonjakan dari kasus demam berdarah. Nah, informasi yang kami dapatkan dari rumah sakit ini pemirsa, lonjakan terjadi sebesar atau meningkat sebanyak 50% dari minggu sebelumnya. Untuk mengetahui lebih pastinya, langsung saja kita tanyakan kepada Dr. Nadia di sini. Selamat siang, Dokter. Ya, selamat siang. Dok, ini kan meningkat DBD. Nah, itu tren lonjakannya juga gimana dan 50% itu seperti apa? Memang per update tanggal hari ini itu 24 Maret 2024, saat ini memang kasus kita meningkat sebesar 50% dibandingkan dengan pekan sebelumnya, di mana pada pekan ini kita merawat lebih kurangnya sebesar 15 pasien, di mana pada pekan sebelumnya 10 pasien. Untuk hari ini kita merawat sebanyak 10 pasien, yaitu terdiri dari 7 pasien anak dan 3 pasien dewasa. Mayoritas umurnya ini di umur berapa, Dok? Mayoritas untuk pasien kami itu lebih banyak di anak-anak, usianya usia sekolah SD sampai SMP. Lalu untuk ketersediaan kamar atau tempat di rumah sakit ini gimana sih, Dok? Untuk bor di rumah sakit kami, untuk kesediaan bednya saat ini tersedia, namun memang untuk cakupannya banyak terhadap kasus DBD ya Kak, seperti itu. Jadi memang untuk bornya sendiri saat ini bor kami, ketersediaan kasurnya, bednya terisi sebanyak 65%, seperti itu. Baik Dok, lalu untuk penyebab ataupun faktor DBD ini meningkat nih dari apa Dok? Mungkin salah satunya karena musim penghujan pada saat ini, di mana yang kita ketahui pada musim penghujan ini nyamuk Aedes aegypti ini memang menjadi faktor atau pembawa dari virus dengue tersebut, sehingga pada nyamuk-nyamuk Aedes aegypti ini mereka memang lebih senang di genangan-genangan air bersih seperti itu. Jadi memang pada musim penghujan biasanya kasus DBD pun juga akan meningkat. Kalau untuk gejalanya sendiri ini gimana Dok? Kalau gejalanya biasanya yang muncul itu biasanya ada keluhan demam seperti itu, namun juga bisa disertai dengan keluhan-keluhan lain. Biasanya seperti badan ngilu-ngilu atau pegal, lalu nyeri di bagian belakang mata, lalu juga ada mual, muntah, serta ada tanda-tanda bahaya ya yang perlu diwaspadai, yaitu contohnya seperti adanya perdarahan spontan, misalnya mimisan, gusi berdarah, ataupun BAB berwarna hitam, seperti itu. Dok, kalau ciri fisik itu ada nggak sih Dok gejalanya? Kalau ciri fisik yang biasanya ditemui itu adanya ruam kemerahan pada tungkai ataupun pada tangan penderita, seperti itu. Nah Dok, semisal ini saya pernah kena DBD, apakah saya bisa kena lagi Dok ini? Kalau untuk terkena kembali memang bisa. Kenapa? Karena untuk DBD sendiri ini terdapat 4 subtipe virus, yaitu ada DEN 1 sampai dengan DEN virus 4. Jadi misalnya saat ini terkena, bisa saja di kemudian hari terkena lagi oleh subtipe virus yang berbeda, seperti itu. Nah, untuk pencegahannya ini sendiri Dok, biar tidak terkena DBD ini gimana? Jadi untuk pencegahannya dari DHF DBD ini adalah dengan 3M+, yaitu menutup, menguras, serta mendaur ulang wadah-wadah yang isi air seperti itu, serta plusnya adalah kita menanam tanaman-tanaman yang anti nyamuk seperti lavender, sereh, seperti itu, atau juga bisa menggunakan lotion anti nyamuk, serta memakai kelambu pada saat tidur, serta juga dapat melakukan vaksinasi dengue atau vaksinasi DBD, seperti itu. Baik Dok, kan selama ini di Indonesia sering saya jumpai ada ikan di bak mandi, itu sebenarnya efektif nggak sih Dok? Ya, sebenarnya ikan di bak mandi memang bisa menjadi salah satu cara mencegah dari DBD ini, karena memang tujuannya adalah untuk membasmi jentik-jentik nyamuknya, seperti itu. Baik Dok, terima kasih atas informasi dan waktunya, silahkan kembali melanjutkan tugas. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi penjelasan dari Dr. Nadia, dan memang bagi pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan sekitar, konsisten makan makanan sehat, dan juga jangan lupa vaksin demam berdarah supaya proteksi diri semakin maksimal. Sementara itu, demikian. Terima kasih Margareta. Selanjutnya kita menuju ke Banjar, sudah ada rekan kami Aditya Triwahyudi di sana. Silakan Aditya, bagaimana kondisinya di Banjar untuk tingkat para penderita DBD di sana?
Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Banjar merilis bahwa terjadi peningkatan kasus DBD yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Dan hal tersebut dinyatakan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, Saifuddin. Dan saat ini yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat sedang melakukan fogging atau pengasapan di wilayah yang dinyatakan terdapat kasus DBD. Dari awal tahun 2024 ini hingga Maret, Dinas Kesehatan mencatat sudah 67 warga yang terjangkit DBD dirawat di beberapa rumah sakit atau klinik di wilayah Kota Banjar. Dan yang terbaru ini ada satu anak suspek DBD, sehingga jumlah totalnya sementara ini sudah 3 orang warga yang meninggal dunia akibat DBD. Dan rata-rata pasien yang terjangkit DBD tersebut didominasi oleh anak-anak usia kisaran 7-10 tahun. Dan Dinas Kesehatan selain melakukan pengasapan atau fogging, juga melakukan war-war atau keliling kota, menghimbau kepada warga agar waspada dan segera melakukan pemberantasan sarang nyamuk yang belakangan ini memang masuk musim hujan sedang marak, sehingga petugas mengimbau agar warga lebih waspada untuk membersihkan rumah dan daerahnya. Terima kasih Aditya atas laporan Anda langsung dari Banjar. Selanjutnya kita menuju ke Bandung, sudah ada Cepi Kurnia di sana. Silakan Cepi. Baik, Prima dan pemirsa TV One, saat ini siang ini saya sedang berada di depan IGD Rumah Sakit RSUD Kota Bandung, di mana di sini terdapat puluhan pasien kasus DBD yang dirawat yang didominasi oleh anak-anak dan orang dewasa. Nah, sejak Januari sampai Maret memang tercatat di rumah sakit ini sudah 166 kasus DBD yang menyerang anak-anak dan 20 kasus DBD yang menyerang orang dewasa, dan 1 orang dikabarkan meninggal dunia. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri memang kasus DBD sejak Januari hingga 20 Maret kemarin memang tercatat cukup tinggi, angkanya mencapai 11.058 kasus, sedangkan untuk yang meninggal dunia itu 96 orang. Nah, untuk kasus DBD di Kota Bandung sendiri memang sejak Januari sampai Maret ini mencapai 1.741. Kedua terbesar itu Kabupaten Bandung Barat 1.043 dan Kota Bogor 939. Nah, dari kemarin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan, yaitu dengan melaksanakan 3M+, menutup tempat-tempat air, menguras atau membersihkan air 1 minggu sekali, dan memanfaatkan benda-benda yang tidak terpakai. Dan juga memelihara ikan yang memakan jentik nyamuk di tempat penampungan air. Nah, sejauh ini memang pemerintah Provinsi Jawa Barat dan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terus mensosialisasikan terkait dengan pencegahan untuk kasus DBD ini dengan melaksanakan kebersihan di lingkungan yang terdampak kasus DBD yang cukup banyak di beberapa daerah di Jawa Barat sendiri. Terima. Baik, terima kasih Cepi dan juga rekan-rekan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.